Silahkan, Tante. Ya, boleh di-unmute dulu. Shalom, selamat malam. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom, selamat malam. Perkenalan dulu ya. Shalom. Karena ini malam. pertama kali ketemu. Tetapi dengan beberapa saudara-saudari yang hadir sudah sering ketemu sih. Kita pelayanan bersama-sama ya, terutama di dalam SEP dan kursus evangelisasi pribadi. Saya Yudi Nuradi dari Keuskupan Surabaya, tepatnya dari kota Surabaya. Sebagai pewarta dan pengajar, maka saya bergabung di dalam Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik. Saya seorang ibu rumah tangga. Jadi Tuhan memberikan kepada saya karunia seorang suami, kemudian 3 orang anak. 2 putri dan 1 putra, lalu 2 orang menantu dan seorang cucu. Itu adalah kehidupan pribadi saya yang sungguh secara pribadi saya merasa bersyukur karena ya Tuhan memberikan segala kelimpahan itu kepada saya, kelimpahan keluarga itu yang penting ya bagi saya sih, itu yang penting. Dan juga Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, memelihara kami, dan sungguh-sungguh Dia menyatakan bahwa Dia tetap hadir di dalam kehidupan kami, dalam situasi dan kondisi apapun. Itu yang selalu membuat bersyukur. Ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh gimana ya, membuat kita ini bersukacita ya, bergembira di tengah-tengah masa pandemi, karena justru pada masa pandemi bisa ketemu sama teman-teman, sama saudara-saudari, bahkan dari berbagai macam lokasi. Sampai ada yang dari Den Haag segala ya, dari Belanda, ada yang dari mana-mana lah kita ketemu. Ini merupakan kesempatan yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa justru inilah yang merupakan salah satu berkat yang patut kita syukuri selama masa pandemi ini. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk terus menangisi ya situasi pandemi, terus berada di dalam kungkungan ketakutan, itu nggak ada alasan lagi buat kita. Karena saya percaya bahwa bukan cuma saya, tetapi setiap Anda, bahkan banyak sekali umat Kristiani, umat Katolik, yang justru boleh melihat dan mengalami bahwa Yesus itu Tuhan yang hidup melalui peristiwa-peristiwa nyata selama 1 tahun kita berada dalam masa pandemi ini. Ini yang patut kita syukuri di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau dulu sebelum masa pandemi kita tidak mengenal Zoom kan, dan kita juga tidak terbiasa dengan pertemuan-pertemuan online seperti ini. Yang di luar negeri ya sudah di luar negeri sendiri, yang di Palopo sendiri di Palopo, yang di Surabaya juga begitu. Kalau mau ketemu, mau pelayanan, mau sharing, mau kesaksian, wah itu mesti keluar biaya banyak kan, mesti terbang, mesti juga pakai waktu yang sangat tidak terhitung begitu ya untuk bisa melakukan sharing atau pelayanan. Tetapi sekarang ini kita lihat hari ini saja di Keuskupan Surabaya saja itu ada lebih dari 2 acara yang sangat menarik ya, acara KRK Kebangunan Rohani Katolik, acara persekutuan doa, beberapa persekutuan doa itu juga saat ini sedang bergiat, sedang aktif mendengarkan firman, pemberitaan firman, dan juga mengalami jamahan dan kehadiran Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi seperti ini,
Lalu kita mesti berbuat apa ya di dalam kondisi seperti ini? Kita mesti berbuat apa? Ya, saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tresia itu mengatakan, gimana Tante kalau kita merenungkan tentang menjadi saksi Kristus? Menjadi saksi Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebetulnya saya sendiri ya secara pribadi ya, saya cerita tentang pengalaman saya. Mendengar atau mengetahui atau mulai mengenal istilah menjadi saksi Kristus itu sekitar tahun 83, tahun 84. 1983, 1984 gitu ya. Waktu itu baru pertama kali saya mulai mengenal persekutuan doa. Sebetulnya sih dalam homili-homili, di dalam bacaan-bacaan sebetulnya perkataan atau kata saksi Kristus itu sudah umum. Waktu terima sakramen Krisma jadi diutus jadi saksi Kristus. Tapi itu semua seakan-akan terbenam, terkubur di dalam hidup saya sehingga ya tidak saya perhatikan kata-kata itu. Bahkan sudah diberi menerima sakramen Krisma juga saya nggak peduli, ya kan? Nggak menghayati apa itu menjadi saksi Kristus. Maka kemudian ketika mulai terjun mengalami pembaruan karismatik Katolik, lalu mulai aktif di dalam persekutuan. Nah, di situ perkataan, ayo kita bersaksi. Siapa yang mau bersaksi? Mari, jangan melewatkan kesempatan. Mari maju bersaksi. Dengan demikian, kemudian dalam pikiran saya, pemahaman saya pada waktu itu, menjadi saksi Kristus itu artinya orang yang ketika dipanggil, dia kemudian maju ke depan, ambil mic, kemudian dia cerita tentang pengalaman hidup dia, ya, tentang isinya apa nggak peduli deh, pokoknya cerita tentang pengalaman hidup dia di depan sekumpulan umat yang duduk di dalam suatu ruangan. Oh, itu toh kesaksian, ya. Tampaknya pemahaman itu membuat kemudian saya menjadi takut jadi saksi Kristus. Kenapa? Karena ngomong di depan 1-2 orang aja tentang Yesus itu sudah gemeteran, ya kan? Sudah takut salah, takut nanti dikira sombong, takut nanti bisa terima enggak mereka yang dengerin perkataan-perkataan saya, belum lagi nanti mesti kutip ayat-ayat kitab suci. Waduh, itu semua jauh dari pemahaman saya. Jadi pada saat-saat itu pernyataan menjadi saksi, ayo kita kesaksian, itu menjadi semacam hal yang menakutkan ya bagi saya. Nah, saudara, mungkin juga loh apa yang saya alami ini dialami oleh banyak orang Katolik yang lain. Apalagi ya kalau kita dengerin. Kan kadang-kadang saya ikut juga ya di persekutuan oikumene karena di situ diminta untuk membawa firman. Wah, mereka teman-teman saudara-saudari kita yang dari gereja non-Katolik, mereka sangat luar biasa. Begitu ada yang WL-nya itu mengatakan, siapa yang memberi kesaksian? Wah, mereka berlomba-lomba. Mereka langsung berdiri, mereka langsung berikan kesaksian. Dan yang luar biasa, dalam setiap kesaksian mereka selalu ada kutipan ayat. Dan kutipan ayatnya itu persis seperti yang tertulis dalam kitab suci. Sampai tahu bab berapa, sampai tahu ayat berapa. Semakin membuat takut ya ini orang-orang Katolik sekali membuka kitab suci. Tapi itu dulu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Itu dulu kan? Ya, tapi saya nggak tahu. Mungkin juga banyak loh yang sampai sekarang itu masih punya persepsi seperti yang saya ceritakan tadi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau pada malam hari ini kita mau merenungkan, jadi saksi, siapa takut? Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak Anda dan juga diri saya sendiri untuk semakin menyadari apa sih yang dimaksud menjadi saksi itu. Kok dikatakan nggak boleh takut? Siapa takut? Ya kan? Itu kan berarti saya nantang ya. Anda yang membaca
tema ini juga nggak boleh bilang begini, jadi saksi siapa takut. Oh, nggak boleh, ya nggak boleh. Kita mesti baca dengan tekanan suara yang yakin. Jadi saksi siapa takut. Nah, ya apalagi teman-teman dari Sulawesi itu ya, yang intonasinya itu sangat tajam dan sangat penuh dengan tekanan-tekanan yang menarik perhatian, maka kita juga melihat bahwa ajakan menjadi saksi ini tidak boleh kita tolak hanya karena kita takut bersaksi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yuk kita membaca ya. Dan Anda ada kitab suci kan? Mempunyai kitab suci. Kita melihat dari 2 Timotius bab 1. 2 Timotius 1. Ya. Surat Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius ini salah satu ya muridnya Paulus ya yang masih muda. Kemudian dia juga nantinya diangkat menjadi pimpinan jemaat, menjadi uskup di tempatnya di gereja pada waktu itu. Dan surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini kepada Timotius, kita sekarang baca pada malam hari ini dari 2 Timotius 1 ayat 8 sampai ayat 14. Sudah ketemu? Ayat 8 sampai ayat 14. Oke. Kalau Anda lihat di dalam surat ini, di atas itu ada di atas perikop dari apa yang kita mau baca bersama-sama, itu ada judulnya adalah ucapan syukur. Oh ya, terima kasih. Ini Tris ya yang menayangkan. Baik. Dari 2 Timotius 1 ayat 8 sampai 14, di situ ada judul di atasnya ucapan syukur dan nasihat supaya bertekun. Ini nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius ya, selaku pemimpin jemaat. Karena di situ sudah ada, saya minta untuk bisa bergantian ya. Nggak apa-apa ya bergantian sedikit-sedikit. Kalau di Zoom ini kan kalau suara semua dibuka itu rada-rada tabrakan ya, gimana enaknya ya. Saya akan membaca ayat yang genap. Saya minta salah satu Bapak aja deh, supaya kita bergantian ya. Saya membaca ayat yang genap, silakan satu Bapak membaca ayat yang ganjil. Kita bergantian, supaya nggak bertabrakan. Yang lain tolong membaca dengan mic tetap mute, tetapi Anda boleh baca dengan suara yang bisa Anda dengar sendiri. Oke? Ya, sudah siapkah seorang Bapak? Atau seorang pria? Sudah siap? Iya, siap Tante. Ya, oke. Terima kasih. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan.
Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukan itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah, yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam penggalan surat ini, Paulus menasehatkan kepada Timotius supaya Timotius tetap tekun dan tetap setia untuk menjadi saksi Kristus, saksi Injilnya, saudara. Memang tidak dijelaskan bagaimana dia harus menjadi saksi, tetapi kita tahu bahwa Paulus sungguh-sungguh memberikan contoh kepada Timotius bahwa aku juga bersaksi demi Injilnya sekalipun harus mengalami penderitaan. Meskipun aku menderita, aku tidak akan malu. Meskipun aku ditolak, aku tidak akan malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Yaitu kepada Tuhan Yesus yang telah mempercayakan kuasa untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Sampai kesudahannya itu, maka aku tidak akan pernah tergoyahkan untuk hidup menjadi saksi. Karena itu Paulus sungguh terus menyemangati Timotius untuk menjadi saksi yang melaksanakan hidup panggilannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat untuk menjadi saksi, itu seperti tadi saya katakan pada awal. Apakah cukup hanya berbicara di depan sekelompok orang, ya, sekelompok orang Kristiani di dalam suatu persekutuan doa, atau kalau sekarang zamannya pandemi ini di depan sekelompok teman-teman yang ada di dalam Zoom? Hanya itu saja, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus? Pasti bukan, saudara. Ya, tetapi Anda dan saya di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8, Yesus mengatakan apa? Kepada para rasul, Yesus memberikan suatu janji, ya. Dan janji itu juga diteruskan kepada Anda dan saya, gereja yang meneruskan tugas perutusan untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini di dalam keadaan apapun. Apa yang dikatakan oleh Yesus yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Dikatakan apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Mungkin ada yang mau membacakan ketika Anda sudah membuka dengan cepat Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Silakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang ngomong ini siapa? Yang bicara ini siapa, saudara? Yesus sendiri. Kapan? Ketika dia akan naik ke surga, dia memberikan suatu janji untuk memenuhi janji. Ya, karena Yesus sudah berjanji untuk memberikan Roh Kudus. Kita bisa baca di dalam Injil Yohanes bab 14, bab 16, ya, sebelum itu merupakan janji yang diberikan Yesus sebagai janji perpisahan. Dia berjanji kepada para rasul, murid-muridnya, bahwa aku akan pergi kepada Bapa. Ya, para rasul berarti masih tetap tinggal di dunia pada waktu itu. Tetapi jangan takut. Kalian tidak akan aku tinggalkan sebagai yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa supaya dia mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penasihat, Roh penghibur untuk menyertai kamu senantiasa, menyertai kamu sampai kepada kesudahan. Dialah yang kemudian dikatakan lagi di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Dialah Roh Kudus yang kemudian dipenuhi janjinya pada saat Pentakosta yang kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul bab 2. Dialah yang akan memberi kuasa kepada Anda dan saya untuk menjadi saksi Kristus. Bahkan dikatakan
di seluruh muka bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dulu sebelum pandemi, ya, Anda sering dengar nggak? Ya bukan penafsiran sih, tetapi ya semacam kayak orang-orang yang membawakan atau para pelayan-pelayan yang membawakan firman itu mengatakan, ini kita diutus menjadi saksi Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Mulai dari mana? Dari Yudea terlebih dahulu, ya. Kemudian ke Samaria, kemudian ke ujung-ujung dunia, ya kan, seperti itu kan. Lalu penafsirannya apa yang biasa disampaikan? Jadi jadilah saksi terlebih dahulu di tengah keluargamu. Sebelum kamu jadi saksi di tengah keluargamu, jangan pergi kemana-mana dulu. Pernah nggak dengar perkataan seperti itu? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak mengatakan itu salah. Karena memang kita harus jadi saksi terlebih dahulu di tengah-tengah keluarga kita. Namun saya ingin mengajak Anda, bagaimana zaman kemudian berkembang, saudara. Kita mau belajar sebagai saksi-saksi Kristus untuk melihat perkembangan zaman. Kita lihat bagaimana zaman kemudian berkembang, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat saja masa pandemi pada saat ini. Ternyata bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8 itu sekarang menjadi kenyataan bagi setiap orang Kristiani, bagi setiap orang yang dibaptis, bagi setiap orang yang mau mendengarkan bahwa aku ini dipanggil menjadi saksi. Ya, karena apa? Karena kita memang pertama kali pada saat mulai lockdown dulu ya, awal-awal pandemi ini, kemudian kita akan dikatakan bahwa stay at home, work from home, semuanya dari rumah, sekolah dari rumah, kerja dari rumah. Sehingga akhirnya kemudian kita lebih banyak tinggal di rumah. Akibatnya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Lebih banyak waktu ketemu dengan keluarga, toh? Nah, kalau orang-orang lengah, maka justru kondisi itu tadi semakin memperburuk situasi. Banyak orang yang mengatakan toh bahwa aduh semakin ini bukan lockdown sih waktu itu. Ya, kita tidak boleh pergi kemana-mana, semua melakukan kegiatan dari rumah, itu lebih sering ketemu pasangan hidup, istri, suami, lebih sering ketemu anak-anak, melihat hal-hal yang menjengkelkan, itu semakin gampang meledak. Ya, semakin merasa bahwa, aduh, I'm not happy gitu ya. Karena apa? Ternyata aku terus-menerus bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semestinya kalau seumpama saya mengalami hal seperti itu, tapi puji Tuhan saya tidak mengalami hal itu. Saya mendengar banyak cerita tentang apa kekecewaan karena sering ketemu dengan orang-orang di keluarganya ya. Semestinya kesadaran bahwa aku dipanggil menjadi saksi Kristus pertama-tama di Yudea, itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat ini adalah kesempatan bagiku. Ya, justru banyak berada ketemu dengan keluargaku. Ini kesempatan bagiku untuk sungguh-sungguh menjadi saksi Kristus yang membawa cinta Kristus kepada orang-orang yang paling dekat dengan diriku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menjadi saksi Kristus bukan cuma bisa ngomong, saudara. Tetapi menjadi saksi Kristus termasuk juga dimulai dari penyadaran bahwa aku dipanggil menjadi saksi Kristus. Aku harus menjadi saksi Kristus dan aku mau menjadi saksi Kristus dalam pertolongan Allah Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apakah di dalam proses masa yang kita harus jalani sudah berjalan 1 tahun lebih. Apakah masih banyak orang Katolik, orang Kristiani yang masih berada di dalam kondisi seperti yang saya ceritakan tadi, yaitu bahwa tidak bisa pergi-pergi,
ketemunya sama orang-orang itu juga kejengkelan semakin numpuk, akhirnya kemudian meledak-ledak kemana-mana. Apakah masih ada orang Katolik yang seperti itu? Semoga bahwa firman Tuhan yang malam hari ini disampaikan itu berbicara dan mengubah pola pikir, mengubah kesadaran bahwa inilah justru kesempatan, opportunity, the best opportunity untuk aku boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah keluargaku. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara, banyak orang mengatakan, aduh, lebih gampang loh jadi saksi di persekutuan doa. Lebih gampang loh jadi saksi yang ya menarik bagi orang lain itu di kegiatan gereja, ya, di KOR, di dewan paroki atau di manapun, itu lebih gampang loh jadi saksi di tempat-tempat itu daripada jadi saksi di tengah-tengah keluarga sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kenyataan, ini kenyataan. Mengapa? Karena memang ternyata orang-orang yang ada di dekat kita itu lebih banyak mungkin menusuk hati kita daripada orang-orang yang di luar-luar itu tadi, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi sekali lagi firman Tuhan pada malam hari ini perlu kita terima dengan hati terbuka bahwa sekarang aku harus mengubah prinsipku, aku harus mengubah segala pola-pola dunia yang tadinya aku anggap itu yang benar menjadi pola kehendak Allah sendiri. Mengapa Tuhan mengendaki aku semakin banyak ketemu sama orang-orang di dekatku ini? Mengapa aku harus menjadi orang yang semakin banyak berada di tengah-tengah orang-orang yang dulunya sih aku tidak terlalu lihat kejelekan mereka atau hal-hal yang menjengkelkan. Kenapa? Karena kerja terus dari pagi berangkat, sore atau sampai malam pulang, udah capek tidur selesai. Besoknya begitu lagi, nggak ketemu, nggak lihat sampai hal yang sekecil-kecilnya, ya kan? Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi tema pada malam hari ini mengatakan, jadi saksi siapa takut? Karena itu kita harus tetap tekun seperti yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius. Kita harus tetap menjadi saksi Kristus, saksi dengan kuasanya, saksi di dalam kuasanya bahwa dia telah memberikan hidup yang kekal kepadaku. Dia telah mengalahkan kuasa-kuasa maut, bahkan sampai kuasa-kuasa yang ingin mematikan saksi-saksi Kristus di dalam kondisi apapun. Dia memberikan kuasa itu kepada Anda dan saya. Dan kita pegang kebenaran ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mengapa? Sekali lagi dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8 tadi dikatakan. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bagi Anda dan saya, oleh sakramen baptis, Roh Kudus pasti dan sudah ada turun atas aku dan dia diam di dalam jiwaku. Saudara, karena itu sekali lagi menjadi saksi meskipun di tengah-tengah orang yang sungguh-sungguh sangat menyakitkan hati, siapa takut? Katakan pada diri Anda saat ini, jadi saksi, siapa takut? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita sudah melihat pada bagian awal ini, bagian pertama, bagaimana saya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, ya kan? Nah, sekarang kita lihat, saudara, pada waktu hari Paskah, ya, pada waktu hari Paskah, ini saya lihat dari Injil Matius saja deh. Injil Matius, Anda pasti sudah juga hafal ya kisahnya. Nah, ini bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus itu yang dilihat, tidak ada yang melihat Yesus itu kemudian bangun pada saat bangkit, kan tidak ada yang melihat.
Kan tidak ada diceritakan di dalam kitab suci, ya? Tidak ada diceritakan. Oh, Yesus kemudian pelan-pelan dia bergerak, kemudian dia mulai membuka kain peluhnya, lalu dia lipat kain peluh itu dan diletakkan di tempat yang rapi, lalu dia mulai berdiri dengan segala kemuliaannya. Enggak ada, saudara yang dikasih Tuhan. Itu drama yang diciptakan oleh manusia. Tapi dalam kitab suci kebenaran itu tidak dituliskan. Tidak ada yang lihat bagaimana Yesus bangkit. Tetapi yang dilihat oleh manusia adalah apa? Bahwa batu sudah terguling. Batu apa? Batu penutup kubur. Itu sudah terguling, ya kan? Nah, di dalam Injil Matius bab 28, kalau kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 15, di situ diceritakan dua peristiwa bagaimana kelompok-kelompok manusia itu melihat batu terguling, ya, batu terguling. Kalau Anda membaca dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10 yang menceritakan tentang kisah bagaimana perempuan-perempuan yang mencintai Yesus pagi-pagi benar mereka datang ke kuburan Yesus dengan membawa segala macam perlengkapan, rempah-rempah, wangi-wangian untuk merempai jenazah Yesus. Mereka kemudian melihat batu terguling. Dalam Injil Matius dituliskan, seorang malaikat dengan pakaian berkilau-kilau itu duduk di atas batu tersebut. Ya, itu yang dituliskan di dalam Matius 28, Matius 28 itu. Lalu apa yang dikatakan malaikat itu? Dalam ayat 5. Ayat 5. Yang dikatakan oleh malaikat itu ayat 5 sampai ayat 8, dan nanti kita lanjut ayat 10 ya. Tapi ayat 5 sampai ayat 8 dulu. Dituliskan demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Malaikat yang memberitahu, ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 7. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ini perkataan malaikat ya kepada para perempuan itu. Lalu ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ya, jadi itu yang dialami oleh sekelompok perempuan yang mencari mayat Yesus dengan rasa cinta, ya kan? Nah, sedangkan di dalam ayat 11 sampai ayat 15, ya, itu ceritanya beda. Sama, orang-orang sekelompok orang ini melihat juga batu terguling. Adalah para penjaga kubur, ya, para pengawal yang ditugaskan untuk menjaga kubur Yesus. Mereka juga melihat batu sudah terguling, maka mereka ketakutan. Dan mereka siapa? Kepada imam-imam kepala yang membenci Yesus, yang mengakibatkan Yesus mati disalib, dihukum, disalibkan. Nah, lalu mereka lapor kepada para imam-imam ini. Mereka hilang. Lalu apa yang dikatakan oleh imam-imam kepada pengawal-pengawal itu? Ayat 13. Imam-imam itu berkata begini. Dan berkata, ya, imam-imam itu berkata, setelah mereka runding, lalu mereka memberi para serdadu itu
apa itu namanya, kalau kita bilang zaman sekarang suap ya, disuap ya, dikasih duit gitu ya. Mereka mengatakan begini, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Lalu ayat 15 tertulis, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai saat atau sampai sekarang ini, ya, sampai penulisan Injil tersebut, saudara. Jadi kita lihat ya, ada dua kelompok saksi. Mereka sama-sama menyaksikan tentang batu terguling. Bagi orang-orang yang percaya, ternyata perempuan-perempuan itu yang mencintai Yesus, makna dari batu terguling adalah Yesus bangkit. Ya kan? Yesus bangkit. Nanti di ayat yang ke-10 dari Matius 28, ketemu sama Yesus sendiri. Ketemu sama Yesus sendiri mereka. Mereka bukan lagi cuma dengar dari pesan yang disampaikan oleh malaikat, tapi mereka dengar sendiri dari Yesus yang bangkit. Ya. Sedangkan kelompok yang kedua adalah para serdadu yang juga melihat batu terguling, tetapi mereka kemudian bersaksi, saksi palsu. Hoax, ya, pada waktu itu sudah ada hoax ternyata. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kalau kita umat Katolik ini ditanya, mau umat Katolik Anda, saya itu menjadi saksi dari seperti yang golongan pertama, perempuan-perempuan itu, atau golongan kedua, para serdadu-serdadu itu. Oh, dengan pejam mata saya tahu semua pasti bilang kelompok yang satu. Benar ya? Perempuan-perempuan itu. Ya, benar seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang untuk itulah Anda dan saya diutus menjadi saksi. Sebagai konsekuensi Anda dan saya menerima sakramen pembaptisan dalam gereja Katolik. Memang untuk itulah Anda dan saya diutus menjadi seperti perempuan-perempuan ini yang bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ketika Anda menerima sakramen Krisma. Saudara, kita tidak diminta untuk menjadi seperti para serdadu, ya. Tetapi ingat, kalau Anda dan saya takut menjadi saksi Kristus, itu secara implisit Anda dan saya juga sebetulnya sedang menempatkan diri pada kelompok serdadu-serdadu itu, ya. Meskipun kita tidak bicara, kita tetap hidup seperti hidup orang yang tidak mengalami kebangkitan Yesus, ya. Meskipun udah dibaptis segala macam, itu artinya secara implisit ini permenungan saya, saudara. Yang mana firman Tuhan itu menohok hati saya, mengatakan kalau kamu tidak menjadi saksiku, kamu takut menjadi saksiku, sebenarnya kamu juga sedang menempatkan diri pada kelompok para serdadu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus menjadi saksi yang palsu, ya. Sudah dibaptis, sudah, tapi tidak menjadi saksi. Ya sama juga bohong dikatakan seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya kita semua mau menjadi saksi seperti perempuan-perempuan itu yang bertemu dengan Kristus sendiri yang bangkit. Nah, jadi mengapa kita tidak bisa takut menjadi saksi? Karena sebetulnya Anda dan saya mengalami kebangkitan Kristus, ya kan? Sehingga kebangkitan Kristus inilah yang membuat yang kita imani itu sungguh-sungguh membuat kita tidak takut untuk menjadi saksi bagi dunia bahwa aku percaya pada Tuhan yang hidup. Aku percaya pada Yesus yang bukan jenazah, Yesus yang bangkit, dan Yesus yang jaya, Yesus yang tetap hidup untuk selama-lamanya. Ini yang membuat kita tidak takut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul kita baca di dalam hari-hari ini setelah perayaan Paskah, nah kita melihat
para murid-murid Yesus, rasul-rasul Yesus, itu ketika mereka berbicara di banyak orang, di depan banyak orang, atau ketika mereka sedang berbicara di depan mahkamah agama, ketika mereka sedang berbicara di bait Allah, sebetulnya isi yang mereka katakan itu apa sih? Apakah mereka mengajarkan teologi? Apakah mereka mengajarkan tentang filsafat? Tentang ilmu-ilmu keagamaan? Enggak, saudara. Tapi kalau kita perhatikan, apa yang mereka ungkapkan dengan penuh semangat, itu sebetulnya kesaksian. Kesaksian tentang apa? Mereka bicara, menyaksikan, menceritakan bahwa tentang kebangkitan Yesus. Tentang Yesus yang sudah wafat di kayu salib. Dia tidak terus berada dalam kubur, tetapi pada hari ketiga dia bangkit dan hidup. Dan dia sungguh-sungguh naik ke surga, duduk di sisi kanan Allah Bapa, dan kemuliaannya tetap memenuhi muka bumi ini. Kehadirannya tetap dialami melalui apa? Melalui tanda-tanda, melalui mujizat-mujizat, melalui karya-karya yang dilakukan oleh gereja para rasul pada waktu itu. Itu bukti bahwa Yesus itu hidup. Ya, mereka melakukan itu. Nah, saudara, itu kesaksian mereka, ya kan? Dan mereka selalu mengatakan, dan tentang hal itu kami adalah saksinya, karena mereka ngalamin, sungguh-sungguh mengalami kebangkitan Yesus itu kan. Nah, saudara, apakah di dalam perjalanan mereka menjadi saksi Kristus itu mereka jalannya mulus-mulus aja? Oh, pasti tidak. Kita sudah bisa baca di dalam kitab suci bagaimana mereka mengalami penganiayaan, mereka diancam, bahkan kemudian juga cerita tentang Stefanus ya dirajam batu, dan Saulus itu merestui perbuatan pembunuhan itu, dikejar-kejar orang-orang Kristiani pada waktu itu, ditangkap dan diancam. Kami sudah mengatakan kamu tidak boleh lagi memberitakan ajaran yang dari orang itu, dikatakan oleh para pemuka agama ya, oleh orang itu maksudnya Yesus. Mereka nggak berani sebut Yesus karena nggak kenal Yesus kok. Nah, ya itu pemikiran saya aja. Nah, kemudian saudara yang dikasih Tuhan, apakah semua hambatan tembok-tembok penghalang itu, semua penderitaan-penderitaan itu membuat para rasul kemudian berhenti jadi saksi? Enggak, saudara. Kalau seumpama mereka berhenti jadi saksi, tidak adalah kita semua. Ya kan? Tetapi mereka tetap bersaksi. Mereka dianiaya, mereka tetap bersaksi. Mereka tidak peduli, mereka tetap bersaksi. Kami tidak takut pada manusia. Kami tidak harus tunduk pada ancaman-ancaman manusia. Tetapi kami hanya tunduk kepada apa yang dikehendaki Allah. Karena itu mereka terus bersaksi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa yang membuat mereka mempunyai keberanian luar biasa ini? Situasi yang kontradiktif dengan situasi yang mereka alami ketika Yesus disalibkan, ya kan? Nah, ketakutan, banyak yang lari dan seterusnya. Apa yang membuat saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang membuat mereka bisa menjadi saksi tanpa takut, itu karena mereka mengalami kebangkitan Yesus. Mereka bukan cuma dengar tentang Yesus bangkit. Ya, mereka bukan cuma dengar cerita yang dikatakan, tetapi mereka menyaksikan Yesus bangkit, ketemu sama Yesus, ya kan? Setelah Yesus bangkit, kemudian Yesus banyak kali melakukan pertemuan-pertemuan dengan para murid. Bahkan Yesus mengatakan di dalam ayat 10 Matius 28 itu, katakan kepada murid-muridku supaya mereka pergi ke Galilea. Aku mendahului mereka datang ke Galilea, saudara. Mengapa harus ke Galilea? Karena disitulah perjumpaan pertama Yesus dengan para muridnya. Disitulah di Galilea pertama kali Yesus memilih para muridnya untuk menjadi murid-murid yang hidup bersama dengan dia. Perjumpaan pertama penuh cinta kasih. Kasih yang semula.
Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, bagaimana supaya Anda dan saya tidak takut menjadi saksinya pada masa sekarang ini, terutama di masa pandemi ini, meskipun banyak ancaman, banyak intimidasi ya melalui YouTube yang membuat ya, saya percaya Anda tidak akan goyah lah imannya, tapi yang sudah tidak akan karuan, saya tidak akan bicara di sini ya. Nah, bukan itulah bagiannya. Tetapi kenapa kok kita harus tetap menjadi saksi tanpa takut, saudara yang dikasih Tuhan, meskipun ada orang mengatakan bahwa atau ada kelompok mengatakan, oh itu mengkristenkan. Kita tidak usah takut karena saya menjadi saksi bukan untuk mengkristenkan. Saya menjadi saksi yang nyata, Yesus sudah bangkit dan saya mengalaminya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam masa pandemi itu saya juga mengalami, saya dan keluarga ya mengalami dampaknya, dampak yang cukup berat juga ya. Ya, kami mengalami pekerjaan yang tiba-tiba sangat menurun drastis dan seterusnya, sehingga seringkali itu apa yang mesti dikeluarkan, bayar gaji pegawai, segala macam ya, juga kehidupan itu seringkali itu tidak atau lebih besarlah daripada yang masuk karena sepi banget seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya bisa mengatakan kepada Anda, saya bersaksi dengan segenap hati saya. Apakah ada rasa takut dalam hati saya? Apakah ada rasa khawatir dalam hati saya? Itu semua saya tidak mengalaminya, saudara. Saya tidak takut, saya tidak khawatir, saudara. Kalau Anda tanya kenapa, simpenannya banyak ya? Oh, enggak, saudara yang dikasih Tuhan. Saya tidak mengandalkan semua itu. Tetapi andalan saya cuma Yesus yang bangkit. Karena apa? Selama hidup saya, ya, saya sudah terbukti nyata bagaimana Tuhan Yesus yang bangkit yang saya alami. Dia selalu memelihara hidup saya day by day, ya. Tidak pernah berkekurangan. Dia yang selalu menyatakan cintanya kepada saya bukan cuma dengan kata-kata I love you Judy, tidak. Tetapi dia menyatakan cintanya secara nyata dalam begitu banyak perkara dalam hidup saya. Perkara besar, perkara kecil. Itu tampaknya yang menjadi bukti nyata bahwa aku mengalami Yesus yang bangkit. Yesus yang hidup. Yesus yang tidak pernah meninggalkan aku. Dan dia ada bersama dengan aku dan keluargaku. Dan ini tampaknya yang menjadi suatu kenyataan yang saya alami. Bagaimana Yesus pernah berkata kepada para murid yang sedang ketakutan. Jangan takut. Damai sejahtera menyertai kamu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan berasal dari dunia. Ya, tetapi sungguh-sungguh berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Dan saya mengalami janji Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu justru saya merasakan di masa pandemi, semangat untuk bersaksi itu semakin berkobar. Lebih berkobar daripada dulu. Semangat untuk mengajar kebenaran itu semakin membuat saya bersuka cita. Semangat untuk bertemu dengan teman-teman meskipun melalui Zoom itu membuat saya sungguh-sungguh lebih dikuatkan lagi. Bukan karena kekuatan kegagahan saya, tetapi karena sungguh Yesus yang bangkit saya jumpai, karena dia terlebih dahulu menjumpai saya dan memberikan tugas perutusan. Engkau akan menjadi saksi, saksiku, saksi kebangkitannya. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya bahwa setiap Anda dan saya yang malam hari ini mendengarkan firman Tuhan dengan hati terbuka, maka kalau tadinya kita punya pola pikir, menjadi saksi itu cuma sekedar kata-kata di depan sekelompok orang, kelompok umat kecil, ya, itu kita sudah berubah. Menjadi saksi bukan cuma dengan kata-kata, tetapi menjadi saksi berarti saya hadir bersama dengan kamu dan saya menjadi pembawa kehadiran Yesus bagi kamu di dalam hidupku sehingga kamu pun tidak usah takut. Kamu pun jangan kehilangan damai sejahtera. Kamu pun jangan sampai kehabisan sukacita oleh Roh Kudus. Karena Yesus yang hidup
bersama dengan aku dan di dalam aku. Dia yang telah menjadikan aku seperti ini, dia juga membuat kamu hidup dalam segala kelimpahan. Karena itu, menjadi saksi Yesus, siapa takut? Ya, karena terlebih dahulu Anda dan saya sudah mengalami berkat itu. Jangan simpan-simpan sendiri berkat kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan simpan-simpan bagi diri sendiri. Tetapi kini saatnya untuk menjadi kita salurkan sebagai saksi-saksi Kristus melalui kata, melalui perbuatan, melalui sikap yang berubah, karakter yang menampakkan karakter Kristus sendiri. Itulah saksi kebangkitan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil Anda dan saya untuk sungguh-sungguh menjadi saksinya. Karena dunia sangat membutuhkan. Apakah dunia itu disebut sebagai dunia di negara Eropa, di daratan Eropa, atau di benua manapun, atau di Indonesia, di tempat-tempat kita berada, saudara yang dikasihi Tuhan, disitulah Anda dan saya dipanggil menjadi saksi. Sebagai semacam ilustrasi penutup ya, supaya kita sungguh-sungguh tahu menjadi saksi itu bukan cuma asal ngomong, tetapi aku sungguh-sungguh bisa bercerita kepada orang lain siapa Yesus yang aku imani itu dengan penuh keyakinan, dengan mantap ya, karena aku mengalaminya. Saudara, saya tidak pernah ke Palopo, ya, tidak pernah datang ke Palopo. Nah, tapi saya sempatkan untuk melihat dari YouTube. Palopo itu gimana sih? Saya lihat dari YouTube. Oh, kalau sekarang saya boleh cerita tentang Palopo, saya bisa cerita tentang Palopo. Begini, Palopo itu kalau tidak salah ada bukit di bagian selatan ya. Bukitnya namanya apa saya lupa. Tadi lihat dari YouTube. Nah, kemudian kotanya kayaknya bersih, tampaknya bersih. Lalu jalan protokolnya itu kalau tidak salah ingat itu namanya Jalan Jenderal Sudirman, di mana di situ ada kantor wali kota, di situ ada Pizza Hut, di situ ada apa lagi ya, itu urat nadinya kelihatannya. Apalagi ya, kalau saya lihat itu jalan itu straightnya, jalannya itu aspalnya bagus, tidak ada yang berlubang-lubang seperti kalau kita jalan di pedalaman Kalimantan gitu ya. Enggak, jalannya bagus ya. Tampaknya begitu. Saya bisa cerita tentang Palopo, tapi ceritanya Anda lihat penuh keraguan-raguan. Kalau nggak salah, kayaknya, tampaknya, betul begitu, ya kan? Karena saya tidak mengalami hidup dalam tempat itu. Tetapi kalau Tresia yang bercerita, dia pasti bercerita dengan lebih meyakinkan. Mengapa? Karena dia mengalami hidup di dalam kota tersebut. Ini adalah ilustrasi yang supaya Anda dan saya tidak main-main jadi saksi Kristus. Kita mau tetap di dalam kehidupan kita, terus mau hidup di dalam Kristus. Semakin mengenal Kristus, semakin berelasi akrab dengan Tuhan Yesus Kristus setiap hari dalam kehidupan ini. Agar sungguh-sungguh kesaksian Anda dan saya itu penuh kuasa untuk memberkati orang-orang lain. Amin. Mari kita hening pada saat ini. Kita mau sungguh-sungguh mempersembahkan diri kita masing-masing yang punya kerinduan untuk boleh menjadi saksi yang hidup bagi kebangkitan Yesus Kristus. Pertama-tama di tengah keluarga pada saat ini. Juga Tuhan akan bukakan pintu lebar-lebar. Bahwa Anda bukan cuma jadi saksi di tengah keluarga. Tapi juga akan semakin banyak radius pelayanan Anda. Radius kesempatan Anda untuk menjadi saksi Kristus yang hidup. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan dan kehadiran Anda. Itu akan semakin terbuka luas. Bagi Anda yang rindu
Dan Anda yakin bahwa ini adalah panggilan yang dipercayakan Tuhan Yesus bagi Anda. Saya mengajak Anda untuk meletakkan tangan kanan Anda pada dada. Heninglah di hadapan Tuhan. Ungkapkan secara pribadi kepada Tuhan Yesus pada saat ini. Komitmen Anda. Komitmen Anda untuk menanggapi tugas perutusan menjadi saksi Kristus. Kalau Anda masih merasa takut, khawatir, apapun penyebabnya, katakan pada Tuhan Yesus. Dia yang tahu. Dia yang tahu. Dan dia tidak akan mempedulikan ketakutan Anda. Karena dia yang akan memberikan kuasa, kemampuan kepada Anda untuk mengalahkan ketakutan dan segala bentuk penghalang untuk menjadi saksi. Rasakan kehadiran Tuhan saat ini di tempat Anda masing-masing. Tuhan, lihatlah putra-putrimu yang rindu untuk menjadi saksimu yang nyata. Menjadi saksimu tanpa rasa takut. Karena sungguh mereka mengalami kebangkitanmu. Bahkan dimanapun mereka berada dengan penuh sukacita, mereka tegak berdiri. Menyatakan bahwa sungguh aku tahu kepada siapa aku percaya. Yaitu kepada Engkau Tuhan yang hidup. Kepada Engkau Tuhan yang telah mengalahkan maut. Kepada Engkau yang telah memberikan kuasa kepada kami, yaitu Allah Roh Kudus, untuk sungguh-sungguh menjadi terang dimanapun kami berada. Dengarkanlah setiap kerinduan putra-putrimu ya Bapa, untuk menjadi saksi-saksi putramu Yesus Kristus. Dan biarlah di dalam hari-hari kehidupan mereka, mereka mengalami berkat-berkat berkelimpahan, yaitu perjumpaan pribadi dengan Yesus yang bangkit. Ketika mereka bermasalah, mereka mengalami Yesus mendatangi mereka secara rohani, melalui sabda yang hidup, melalui doa mereka, melalui pertolongan-pertolongan yang datang di dalam kehidupan mereka, sehingga sungguh-sungguh mereka boleh mengatakan, sungguh aku tahu kepada siapa aku percaya. Pada saat mereka mengalami sakit penyakit, pada saat mereka juga tertekan oleh banyak-banyak hal Tuhan, kami mohon supaya Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, yang mendatangi mereka dan mengatakan jangan takut, aku memberikan kepadamu damai sejahtera dan memberikan sukacita kepadamu, sehingga setiap dari kami Tuhan boleh berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, bukan hanya demi berhenti pada diri kami sendiri, tetapi supaya kami boleh Kau pakai menjadi saksi-saksi yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Urapi kami dengan urapan baru. Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam jiwa kami masing-masing. Saat ini kami membuat komitmen penyerahan hidup secara baru. Inilah kami. Kuasailah aku. Kuasailah aku. Tuntunlah aku. Berilah kepadaku kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Di dalam keluargaku, di dalam pekerjaanku, dan dalam masyarakatku, dalam gerejaku, ya dimanapun aku berada. Allah Roh Kudus, urapilah aku, urapilah setiap anak-anak Tuhan yang saat ini membuka hati bagi kehadiran-Mu. Terima kasih, syukur, terima kasih. Kami juga berdoa bagi persekutuan doa Santo Mikael di Palopo ini. Tuhan, dari kelompok yang kecil ini, Engkau boleh pakai mereka untuk menjadi saksi-saksi yang nyata melalui pelayanan mereka, terutama di masa pandemi ini, sehingga semakin
semakin banyak orang yang mendengarkan dan menerima kabar baik, mengalami perjumpaan dengan Kristus yang hidup, yang bangkit, dan mereka pun boleh mengalami keselamatan. Terima kasih Tuhan, pakai dan berkati persekutuan doa ini secara berkelimpahan. Demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.